Zulfikri Abbas. Sekali lagi, Zulfikri Abbas. Tolong dong jawab postingan saya ini. Benarkah rute perjalanan Muhammad ini dari masjid dari Arab ke Israel, dari Israel baru ke langit ketujuh? Benarkah itu benar-benar terjadi atau itu cuma hayalan? Kalau seandainya benar, tolong dong jelaskan pada saat dia ke langit ketujuh itu pakai apa? Terus dia turun lagi ke langit keempat atau kelima ketemu Musa, terus turun ke langit ketiga ketemu Yesus katanya. Nah, menjadi pertanyaan saya, dia pakai apa dari langit satu ke langit yang satu itu pakai apa? Tolong jelaskan. Zulkifli, ngomong aja lu belepotan. Gak usah ikut-ikutan lu, nyimak aja lu, ya. Saya tidak butuh ayat suci atau ayat apa, saya tidak butuh. Yang saya mau kamu jawab pertanyaan saya. Dengan apa Muhammad ke langit ketujuh? Pada saat ketemu Musa di langit kelima, bahasa apa yang mereka gunakan? Terus dia turun ketemu Yesus katanya di langit ketiga. Apa yang mereka bicarakan? Itu yang kamu jawab. Bukan penjelasan atau bukan ayat Al-Quran yang lu mau baca. Gue nggak butuh. Gue butuh jawaban. Jawab. Nggak usah baca-baca ayat kursi, ayat meja atau ayat apa saja. Nggak butuh. Gue butuh jawaban. Jadi gini Mbak, apapun yang mereka lakukan, Rasulullah Muhammad SAW menggunakan bahasa apa, mereka percakapkan apa, keberangkatan beliau menggunakan kendaraan apa, itu nomor dua. Yang pertama yang harus kita bahas itu adalah kebenaran daripada kekuasaan Allah untuk memperjalankan sosok manusia dari bumi sampai ke langit ketujuh. Apakah Allah mustahil melakukan hal seperti ini? Menurut Anda, silakan. Pertanyaan kedua, Anda yakin langit ketujuh itu ada? Anda yakin langit kelima itu ada? Dan Anda yakin langit ketiga itu ada? Yang pertama, Anda yakin langit ketujuh itu ada? Anda yakin langit kelima itu saat Muhammad ketemu Musa katanya di langit kelima ada? Kalau saya nggak yakin tuh. Kalau saya boleh bersaksi, saya pernah mati, setengah mati, dan kebetulan roh saya keluar dari badan saya, saya tahu itu surga itu seperti apa, saya tahu neraka itu seperti apa. Saya tahu tidak ada tuh langit ketujuh, kelima, ketiga, gak ada tuh. Surga itu hanya satu, punya Yesus. Tidak ada tuh langit ketiga, apalagi sampai ketujuh, gak ada. Terus itu letaknya di mana langit ketujuh itu? Tidak ada. Coba Anda jelaskan di mana letak langit ketujuh itu? Ayo, Anda yakin ada? Kalau saya tidak yakin. Sebagai orang yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri, saya tidak yakin ada. Katanya Yesus saja di langit ketiga. Kenapa Muhammad bisa sampai ke langit ketujuh? Apa kelebihannya? Tapi pertanyaan saya ini yang penting. Adakah langit ketujuh menurut Anda
Kalau saya tidak ada. Orang yang pernah mati dan melihat langsung sendiri tidak yakin. Bahkan 100% saya jamin langit ketujuh tidak ada. Menurut Anda ada? Mbak Helen, kita ini berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan, berbicara mengenai Allah. Iya kan? Pertanyaan saya, apakah Mbak percaya bahwa Allah mampu melakukan hal yang telah dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW? Jawab ini dulu. Apakah menurut takaran Mbak Helen, Sang Pencipta itu mampu melakukan hal ini? Mampu memperjalankan sosok manusia dari bumi ke langit? Itu aja dulu. Kalau Mbak sudah iyakan, berarti Mbak mengakui kemahakuasaan Allah. Berarti Allah itu mampu untuk memperjalankan. Nah, setelah Mbak mengiyakan, baru kita bahas intinya. Benarkah Allah yang Maha Kuasa itu memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW? Sekarang saya tanya dulu, apakah Anda percaya Allah mampu berkuasa, ya, membuat sosok manusia melayang dari bumi ke langit? Itu dulu pertanyaannya. Allah yang saya tanyakan tentang apa? Saya tanya Anda tentang kekuasaan Allah. Silakan. Kalau Tuhan, ya, Tuhan Maha Kuasa. Seperti Yesus, Dia kan Maha Kuasa. Dia bisa, ya, tanpa apa-apa dia bisa kembali ke surga, ke tempat asalnya. Itu wajar. Yang menjadi pertanyaan, nggak usah bawa-bawa Allah, nggak usah bawa-bawa Tuhan, nggak usah bawa-bawa siapa-siapa. Lu harus jawab sesuai dengan pertanyaan saya. Apakah ada langit ketujuh? Menurut Anda, benarkah ada langit ketujuh? Benarkah ada langit kelima? Benarkah ada langit ketiga? Tapi kalau menurut saya nggak ada. Ya, nggak ada itu. Tapi saya pengen tahu dari kamu, menurut kamu ada apa enggak? Itu yang kamu jawab. Nggak usah bawa-bawa Allah, nggak usah bawa-bawa siapa-siapa. Yang menjadi pertanyaan saya itu, adakah langit ketujuh, adakah langit kelima, adakah langit ketiga? Itu yang kamu jawab. Ya, menurut kami itu tidak ada. Bagaimana dengan menurut kamu? Gitu loh. Anda kan bertanya tentang Isra Mi'raj. Berarti saya tidak bisa melepaskan penjelasan saya daripada kalamullah. Makanya saya bacakan ayat itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, sekarang Anda menghindari pertanyaan saya, apakah Anda mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa? Nah, sekarang malah lariknya ke Yesus. Yesus Maha Kuasa. Semua orang di dunia juga tahu Yesus tidak bisa apa-apa dari dirinya. Tapi Yesus Maha Kuasa ketika Allah yang berkehendak untuk memperlihatkan kekuasaannya melalui utusan yang bernama Yesus. Yesus bisa membangkitkan orang mati melalui dirinya berdasarkan atas keinginan Allah. Berarti Yesus menerima mukjizat dari Allah. Jadi tidak ada itu kemahakuasaan Yesus, tidak ada. Yesus mengakui dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pengakuan Yesus loh. Nah, Anda bertanya tentang kemahakuasaan Allah. Apakah Allah mampu? Apakah benar Muhammad melakukan perjalanan? Ya, kalau Anda menilai Muhammad yang adalah manusia biasa, ya mustahil lah dia. Tetapi yang memperjalankan ini adalah Allah. Makanya kembali, sebelum Anda bertanya, Anda harus mengetahui apa isi pertanyaan Anda. Apakah tidak akan membuat Anda menjadi bulan-bulanan? Ya, Anda bertanya tentang Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang punya peranan memperjalankan Muhammad adalah Allah. Siapa Allah? Dia adalah esensi yang menciptakan alam semesta. Lalu kemudian Anda merubah lagi pertanyaan, lompat ke pertanyaan yang lain. Ya. Padahal tadi Anda bertanya tentang kebenaran apakah Isra Mi'raj itu benar mutlak terjadi atau tidak. Inilah saya mengatakan bahwa
tadi saya katakan bahwa ada tidak Kristen lain yang bisa menanggapi VN saya. Atau sekalian deh, saya dikeroyok dengan teman-teman di grup Kristen ini juga boleh dengan materi ini, silakan. Karena saya menganggap materi ini adalah materi yang sangat menarik untuk kita tuntaskan, untuk kita bahas bersama. Benarkah bahwa Isra Mi'raj itu adalah suatu perjalanan yang pernah terjadi dalam sejarah hidup umat manusia? Saya hanya ingin mengatakan kepada Mbak Helen bahwa Tuhan mengisyaratkan di dalam pengajaran manusia bernama Yesus yang Anda tuhankan, bahwa Isra Mi'raj itu benar adanya. Ya. Di mana dikatakan itu? Yesus mengatakannya terekam di dalam Matius 12 ayat 42. Ratu atau raja dari selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini, dan dia pasti menghukumnya, karena dia kembali dari bahagian bumi paling luar mendengarkan kebijaksanaan dari Salomo, dan ketahuilah yang lebih besar daripadanya Salomo dari sini. Nah, kenapa ayat ini Yesus di sini menceritakan tentang Salomo, menceritakan tentang Sulaiman? Raja dari selatan itu siapa yang dimaksud oleh Yesus? Karena dia kembali dari bahagian bumi paling luar. Siapa yang dimaksud oleh Yesus di situ? Nah, lalu apa kaitannya penyebutan nama Salomo di situ? Kalau Anda cerdas, Anda akan melihat di dalam Amsal bab 8, di mana Salomo mengatakan, sebelum langit digariskan, aku telah ada di sana bersama-sama dengan Allah. Ini membuktikan bahwa ketika Yesus mengisyaratkan ayat tadi, maka Yesus benar menceritakan tentang sosok Rasulullah Muhammad SAW. Sekiranya kitab Anda itu tidak mengalami revisi dan revisian. Matius 12 ayat 42, raja atau ratu dari selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini, dan dia pasti menghukumnya, karena dia kembali dari bahagian bumi paling luar mendengarkan kebijaksanaan Salomo. Nah, sekiranya ya gospel dari sejak dulu ditulis lengkap, maka menurut ayat ini Yesus menyampaikan akan adanya isyarat tentang Isra Mi'raj, datangnya seseorang yang berasal dari bumi bagian luar yang paling jauh, yaitu yang dimaksud adalah langit, di mana Salomo pernah atau Sulaiman pernah menceritakan tentang itu di dalam Amsal, bahwa ketika langit belum digariskan oleh Allah, aku sudah ada di sana. Berarti Salomo pun jauh lebih hebat daripada Yesus, karena Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham, tetapi Salomo mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Nah, jadi Mbak Helen, coba Anda perhatikan pertanyaan Anda. Anda mengatakan, apakah ada langit ketujuh? Tunjukkan langit ketujuh itu di mana? Ini pertanyaan konyol. Ya. Anda tidak memahami kitab Anda lebih jauh. Kenapa? Karena di dalam kitab Anda juga dikatakan neraka paling bawah, kerajaan Allah paling bawah. Berarti ada di tengah, ada di atas. Iya kan? Kerajaan paling atas, kerajaan Allah paling atas. Barang siapa yang mengajarkan dan mengamalkan, maka Allah akan menempatkannya pada kerajaan paling atas. Berarti dia bersusun. Maka di dalam Kejadian 1 ayat 6 dan juga ayat 14 jelas di situ dikatakan tentang bentangan langit. Nah, bentangan-bentangan langit inilah yang dimaksud, langit pertama, langit kedua, langit ketujuh. Hanya saja firman Allah kepada para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW tidak seperti yang difirmankan kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang belum aku ajarkan, karena kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya, pemahaman-pemahaman sains terhadap alam semesta belum dipaparkan oleh Allah melalui wahyunya terhadap para nabi terdahulu, melainkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, Anda harus pahami dulu bahwa Allah itu Maha Kuasa memperjalankan makhluknya ketika Allah menghendaki sesuatu. Percaya enggak Anda itu?
Buktikan aja Pak Zulkifli, mana itu lapisan ketujuh dari langit itu Bu? Apa lapisan ketujuh dari langit itu gimana? Tunjukkan aja langit ketujuh itu kayak apa modelnya. Itu ditempuh dalam perjalanan berapa lama itu? Kalau naik pesawat itu berapa lama gitu loh? Kalau naik pesawat naik apa tuh berapa lama kali kecepatan gitu loh? Sekarang gini aja, buktikan aja lah langit ketujuh itu ada apa enggak. Kalau enggak ada ya hoak aja. Iya, sama kalau ibu bisa buktikan surga, ya bisa buktikan Taman Eden. Kalau tidak bisa berarti hoaks saja, iya kan? Nah, sekarang apakah Anda ragu karena Anda tidak bisa membuktikan adanya surga, adanya Taman Eden? Apakah Anda ragu tentang kebenaran informasi yang ada dalam kitab Anda? Ayo, begitulah kami Islam. Ya, sementara kitab Anda mengatakan di dalam kitab yang Anda ambil dari kitabnya agama Yahudi, jelas dikatakan bahwa Allah itu berfirman, langit itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ya, memiliki bentangan-bentangan. Itu membuktikan bahwa apa yang dituangkan di dalam ayat suci Al-Quran itu adalah mutlak sebuah kebenaran. Ya, karena di dalam kitab Anda pun dinyatakan seperti itu. Baca Kejadian 1 ayat 6, ayat 8, baca juga ayat Kejadian 1 ayat 4, ya. Bahkan di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 jelas di sana Paulus mengatakan lapisan-lapisan langit. Jadi tidak ada yang bisa dipungkiri akan kebenaran Al-Quran. Ya, itu yang perlu ibu pahami dengan baik. Nah, sekarang apakah ibu juga mampu menunjukkan surga itu ada atau tidak ada? Kalau tidak, berarti saya juga bisa mengatakan itu hoax, gitu maksudnya. Yang saya tanyakan, saya tidak tanya Isra Mi'raj. Yang saya tanyakan, apakah langit ketujuh itu benar-benar ada? Apakah langit kelima itu benar-benar ada? Gitulah. Jelas saya percaya Mbak Helen. Karena di kitab suci Al-Quran dikatakan Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menjadikan 7 langit dengan berlapis-lapis. Ya, kalau Anda tidak percaya ya wajar ya kan? Seperti yang tertuang di dalam kitab Anda. 2 Korintus ayat 12 ayat 2 dari Korintus 2 bab 12 kalau saya tidak salah ingat ya. Di situ jelas Paulus mengatakan lapisan langit itu Allah di dalam Alkitab dikatakan bahwa lapisan langit yang ketiga di situ Paulus mengatakan terletak tahta Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah kamu yakin bahwa apa yang dikatakan Paulus tahta Allah ada di langit ketiga itu benar adanya? Bisa kamu buktikan? Nah, sama seperti pertanyaan Anda kepada saya. Kalau Al-Quran mengatakan seperti itu, ya saya percaya. Karena memang sains telah membuktikan hal tersebut. Bahwa lapisan langit itu seperti itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi, ketika Al-Quran menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dengan berlapis-lapis, maka umat Islam itu pasti percaya. Nah, sama ketika Paulus mengatakan bahwa langit itu, Allah itu berada pada tingkatan langit ketiga, berarti itu sudah membuktikan bahwa langit itu memang bertingkat-tingkat berlapis-lapis. Ya, ini tidak bisa Anda pungkiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda percaya sesuai dengan 2 Korintus 12 ayat 2, tahta Allah ada pada langit ketiga? Ayo, bisa tunjukkan. Muhammad mengatakan bahwa ia pergi ke Yerusalem dan beribadat di bait Allah di dalam rohnya. Jelas itu mengatakan itu di dalam rohnya. Oke, dia pergi ke Yerusalem dan beribadah ke bait Allah itu dalam rohnya. Aneh juga karena bait itu dirusak oleh Tirus itu tahun 570 sebelum penglihatan. Jadi Masjid Al-Aqsa yang disebut di dalam Al-Isra 17 ayat 1 itu adalah bangunan gereja di Yerusalem yang didirikan oleh pengikut-pengikut perang salib pada permulaan abad ke-12. Tahunnya tahun 1187.
Lalu Saladin merubahnya menjadi masjid setelah dia menaklukkan tanah suci. Jadi dengan kata lain bahwa tidak ada tempat seperti itu sebelum ada Al-Masjidil Aqsa. Pada saat perjalanan sorga itu terjadi, bahkan Masjid Batu Kubah, Dome of Rock itu juga belum dibangun tahun 691. Jadi itu cuma hoax. Bangunan yang dia bilang itu tidak ada pada masa itu, oke? Nah, di sini memperlihatkan bahwa ibu memahami Al-Quran hanya berdasar terhadap terjemahan saja. Ya, ketika dikatakan Masjidil Aqsa, ilal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, itu ibu pikir bahwa masjid di situ yang dimaksud itu adalah masjid seperti yang ada sekarang. Padahal masjid secara bahasa adalah tempat sujud. Nah, adapun secara syariat, masjid itu adalah tempat yang dipersiapkan untuk menggunakan prosesi peribadatan dengan cara bersujud, yaitu bersujud menghambakan diri kepada Allah. Nah, apakah para nabi dari dulu itu memiliki bait atau rumah atau tempat ibadah yang mana tempat ibadah itu mereka tempati bersujud? Ya, baca kitab Anda, Yehezkiel 44, maksudnya kitab yang Anda ambil dari agama lain. Yehezkiel 44 ayat 4, Mazmur 132 ayat 138 ayat 2, kemudian Mazmur 5 ayat 8. Nah, bait suci yang telah lama digunakan oleh Daud Salomo, yaitu jelas disebut dengan sebutan masjid. Karena kenapa? Masjid itu artinya sujud. Iya kan? Kan saya sudah pernah ngajarin kepada ibu. Ya, jadi beribadah itu dengan sujud muka ke tanah. Ya. Jadi apa yang ibu pertanyakan tentang masjid itu Anda tidak paham. Masjid itu maksudnya tempat sujud. Ya, bait suci itu namanya. Jadi tidak mengacu kepada masjid yang ada seperti sekarang. Tetapi yang dimaksud di situ adalah bait suci atau Baitullah atau rumah Allah. Nah, apakah Daud pernah bersujud kepada Allah? Silakan baca kitabnya di dalam kitab Mazmur. Kalau Anda tidak paham, artinya apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu tidak pernah keliru. Al-Quran itu tidak pernah salah memberitakan sebuah informasi, karena itu adalah firman Allah. Hanya masalahnya sekarang Anda tidak mampu memahami Al-Quran. Yang Anda hanya bisa membaca terjemahan Al-Quran. Padahal ketika dikatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bukan berarti di situ sudah ada masjid dalam arti masjid yang ada sekarang, tetapi di situ sudah ada Baitullah atau bait suci di mana tempat para nabi bersujud. Gitu loh, Mbak. Tuh, Pak Zulkifli, Masjidil Aqsa pada saat catatan itu terjadi, peristiwa menakjubkan itu terjadi, Masjidil Aqsa itu belum ada, Pak. Masih ratusan tahun baru dibangun setelah itu. Oke? Jadi buktikan sendiri, buktikan saja dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi tahunnya itu Masjidil Aqsa itu anehnya baru dibangun setelah dia mengatakan bahwa dia berjalan, ya, melakukan perjalanan. Itu loh, itu yang harus Bapak buktikan. Sekarang buktikan sendiri tahun berapa Masjidil Aqsa itu dibangun. Udah, itu saja. Tahun berapa Muhammad menyatakan bahwa dia melakukan perjalanan, dan tahun berapa Masjidil Aqsa itu dibangun. Jadi ibu masih belum paham tentang apa yang diterangkan Al-Quran dalam surah Al-Isra itu. Ya, kata Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa bukan berarti dari masjid ke masjid dalam makna arti kata masjidnya umat Islam, tidak. Tetapi yang dimaksud di situ adalah tempat sujud, tempat beribadah, atau Baitullah. Nah, apakah Salomo tidak menggunakan Baitullah, tidak memiliki Bait Allah, tidak memiliki Nabi Daud tidak memiliki tempat peribadatan sujud kepada Allah? Baca kitab yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi. Mereka memiliki tempat sujud, dan itulah masjid. Nah, makanya pahami apa itu maksud daripada Masjidil Haram, apa itu maksud dari Masjidil Aqsa. Itu kan penamaan nanti ketika Allah berfirman kepada Rasulullah. Dan Masjidil itu artinya tempat bersujud.
Dan itu adalah tempat bersujudnya Nabi Salomo, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Itu yang Ibu Uti harus pahami dengan baik. Jadi masjid itu adalah tempat bersujud. Nah, para nabi sudah mengajarkan bersujud. Salomo, Daud mengajarkan bersujud. Musa bersujud, Abraham bersujud, Yesus bersujud. Tempat bersujud menyembah Allah itu disebut bait Allah atau bait suci. Aduh. Berarti langit kalian beda dengan langit kami dong, ya? Karena tempat di mana Yesus ada tidak ada tingkat-tingkat. Gitu loh. Ya. Jadi ada beberapa hal, ada perbedaan yang sangat-sangat jauh sekali. Yaitu yang pertama, ini ada langit ke-7, ada langit ke-3, ada langit ke-5, beda dengan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling pokok adalah Islam mempercayai di surga itu ada bidadari yang katanya siap melayani kaum pria muslim. Ya, saya pernah nonton videonya, ada salah satu ustadz mengatakan bahwa seperti itu, ya, bahwa itu dijanjikan oleh Nabi Muhammad, ya, bahwa di surga ada bidadari-bidadari yang akan siap melayani kaum pria muslim. Tapi kepercayaan kami adalah di surga Yesus sendiri katakan bahwa orang yang sudah mati bangkit hidup seperti malaikat di surga. Artinya tidak ada memikirkan hal duniawi, termasuk seks. Artinya di sini adalah Tuhannya Islam beda dengan Tuhannya Kristen. Karena Tuhannya Kristen menyediakan surga penuh damai sejahtera, tidak ada air mata, tidak ada kekecewaan, tidak ada penderitaan, ya. Tapi di dalam surga kami adalah damai sejahtera, hidup penuh sukacita, ya. Tapi perbedaan sangat jauh bagai bumi dan langit dengan Islam adalah masih ada hubungan, ya, suami istri di surga. Itu yang membedakan, bahwa berarti Tuhan Islam yang menyediakan surga berisi berisi bidadari-bidadari, ya, entah 72 atau lebih dari 72 nggak tahu. Tapi yang jelas ada bidadari yang katanya siap melayani kaum pria Islam, ya. Nah, berarti Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen beda. Karena apa? Karena Tuhannya Islam menyediakan surga berisi bidadari, sedangkan Tuhannya Kristen surga berisi malaikat-malaikat, ya, dan orang-orang yang masuk surganya surga Kristen, ya, surganya Yesus adalah orang-orang itu akan hidup penuh damai sejahtera, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, apalagi hubungan suami istri itu tidak ada sama sekali. Karena Yesus bilang, kamu sesat karena orang yang sudah bangkit tidak ada kawin dan tidak ada mengawini, gitu. Artinya, ya, berarti surganya Islam dengan surganya Kristen beda. Begitupun Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Islam beda. Betul kan, Soul Fikri? Gak usah loncat dulu kemana-mana, Mbak Helen. Kita selesaikan dulu materi Isra Mi'raj ini. Belum juga sampai selesai. Belum juga baru sedikit juga kita bahas, sudah loncat kemana-mana. Ya, perbedaan antara langit, antara Kristen dengan Islam ya pasti berbeda lah. Apalagi dalam konsep iman, kan gitu. Yang pada intinya, ya, di dalam kitab Anda juga dikatakan adanya lapis-lapisan langit itu kan. Malah lebih jelas lagi dikatakan bahwa Allah itu berada pada tahtanya di langit ketiga. Itu di 2 Korintus 12 ayat 2. Ya.
Kejadian 1 ayat 14, ayat 8. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Kalau Anda mencari kesalahan dari Al-Quran, Anda tidak akan pernah bisa menemukan. Kenapa? Karena antara pengajaran para nabi, ya, itu terkait antara satu sama yang lainnya. Termasuk ketika Allah mengatakan, Allah menciptakan bentangan. Nah, bentangan yang dimaksud ini adalah apa? Langit. Bentangan-bentangan berarti langit-langit, kan gitu. Itu tertera dalam kitab Kejadian 1 kok. Ya. Jadi apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu sebenarnya Allah sudah memberikan isyarat dari kitab-kitabnya terdahulu. Hanya saja ya sudah mengalami penyelewengan dari orang-orang setelahnya. Sama ketika Yesus mengatakan kata queen di dalam Matius 12 ayat 42 yang saya jelaskan tadi, itu jelas mengisyaratkan tentang datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, saya tegaskan lagi, Matius 12 ayat 42 itu bercerita tentang Isra Mi'raj. Queen dari selatan atau raja atau ratu dari selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Tuh. Ya, dan dia menghukumnya karena dia kembali dari bagian bumi paling luar mendengarkan kebijaksanaan, ketafilah yang lebih besar daripada apa yang pernah disampaikan oleh Salomo. Itu ya, udah jelas kok. Siapa manusia yang pernah berasal, yang pernah kembali dari bagian bumi paling luar? Ada nggak selain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada nggak yang pernah? Nggak ada kan? Nah, inilah yang diisyaratkan oleh Yesus di dalam Matius 12:42 bahwa Isra Mi'raj itu sudah benar adanya. Ya, saya bacakan lagi ayatnya. Raja dari selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini dan dia pasti menghukumnya. Nah, benar kan? Nah, karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Itu yang perlu Mbak Helen pahami dengan baik. Percuma kamu menjelaskan langit ke-7, ke-10, ke-11, ke-12. Itu tidak perlu, karena kami tidak mempercayainya. Jadi kalau kamu berkenan, jawab aja sesuai pertanyaan. Nggak usahlah lu panjang lebar, nggak ada faedahnya, nggak akan berfungsi, nggak akan ada gunanya. Karena apa? Kami tidak akan menerima itu. Karena kepercayaan kami itu tidak ada langit ke-7, ke-3, ke-5. Ya, mau ke-11 kayak apartemen, ya nggak ada kepercayaan kami. Jadi ibaratnya seperti di dalam Alkitab katakan bahwa sama saja membuang mutiara ke kandang babi. Lebih baik Anda tidak usah menjelaskan, karena percuma. Karena Anda orang yang Anda ajak, ya Anda ajak jelaskan tidak akan menerima. Kecuali kalau itu Anda bicarakan kepada saudara-saudaramu, mungkin mereka menerima. Tapi kalau Anda jelaskan kepada kami tidak akan bisa menerima. Karena bagi kami itu nggak masuk akal. Karena kepercayaan kami dan jelas, ya, orang-orang yang sudah pernah ya dibawa Yesus jalan ke surga, tidak akan pernah mempercayai apapun penjelasanmu. Orang Kristen pada umumnya tidak akan pernah menerima. Akal sehat mereka tidak akan pernah menerima. Apalagi bahwa sampai pakai pakai gerobak atau pakai kuda lumping kah, atau pakai apa, sampai ke langit ke-7 itu akal sehat itu tidak bisa menerima gitu loh. Jadi percuma Anda menjelaskan, ya seperti pepatah tadi, ya. Buang mutiara ke kandang babi, lebih baik tidak usah Anda jelaskan, percuma itu, ya tidak ada faedahnya bagi kami. Iya, makanya saya jadi serba salah. Anda kan bertanya tentang Isra Mi'raj, saya menjawabnya dengan Al-Quran. Anda tidak bisa menerima. Saya menjawabnya dengan gospel, Anda pun tidak bisa menerima. Loncat lagi ke pembahasan langit. Saya menjawabnya dengan Al-Quran, Anda bisa menerima. Saya menjawabnya dengan ajaran Paulus 2 Korintus 12 ayat 2 bahwa ada lapisan-lapisan langit, Anda juga tidak bisa terima. Saya ajarkan bahwa
sab'a samawa itu artinya bukan berarti langit itu berlapis-lapis dalam arti kata sama seperti kue lapis, tetapi Anda nggak bisa terima. Tapi ketika langit berlapis-lapis, Anda tidak bisa terima. Katanya Anda itu tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang berlapis-lapis, Anda terima. Gitu loh. Langit Anda nggak terima, tetapi lucu juga Anda ini lah. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Paling tidak Anda saya sudah ajarkan bahwa kedatangan Rasulullah Muhammad SAW tentang Isra Mi'raj itu sudah digambarkan oleh Yesus dalam Matius 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman itu adalah tanda kata queen itu adalah penambahan pada waktu penghakiman, padahal itu sebenarnya di terjemahan lama itu tidak ada kata itu. Yang ada adalah queen atau raja atau ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Ya, dan ia akan menghukum juga sebab raja itu atau ratu itu datang dari ujung bumi. Nah, ini sudah diselewengkan dari revisian daripada terjemahan lama. Kalau terjemahan lamanya jelas dikatakan tidak seperti itu. Yang dikatakan di terjemahan lama itu adalah ratu dari selatan itu pasti akan bangkit dan mengadili. Ya, karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Nah, tuh. Artinya sosok yang diceritakan oleh Yesus di sini adalah sosok yang keluar dari bumi, keluar angkasa, kemudian dari angkasa masuk kembali ke bumi. Makanya dikatakan di dalam terjemahan lamanya di Matius 12 ayat 42 itu bahwa raja dari selatan itu pasti bangkit. Ya. Karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Artinya kembali dari bagian bumi, artinya kembali dari langit. Nah, sewaktu Yesus membicarakan Matius 12 ayat 42 ini, ya, Yesus menyampaikan pada saat Yesus itu berada di Palestina di bagian utara tanah Mekah. Makanya Yesus mengatakan raja itu akan datang dari selatan. Jadi satu-satunya kerajaan yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh ayat Matius 12 ayat 42 adalah kerajaan yang ada di Mekah. Nah, jadi apa yang dikiaskan, apa yang disampaikan oleh Yesus dengan istilah queen atau raja, itu jelas adalah orang yang sangat besar atau seorang raja yang tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad SAW yang pernah mengalami kejadian Isra Mi'raj di mana dia melakukan perjalanan dari bagian bumi yang paling tinggi atau planet di Siratul di planet Muntaha. Ini yang perlu saudara Mbak Helen pahami dengan baik. Matius 12 ayat 42 itu adalah menjadi pokok persoalan dalam pengajaran Yesus bahwa Bani Israel sudah diajarkan, sudah diperingatkan oleh Yesus pada waktu itu bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu akan terjadi dengan adanya isyarat yang diberikan oleh Yesus dalam Matius 12 ayat 42 bahwa raja dari selatan itu pasti bangkit karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Nah, itu artinya setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah itu kembali dari bagian bumi paling luar. Dan ini ayat ini jelas mengatakan raja itu dari selatan. Nah, Yesus mengucapkan itu pada saat dia berada di mana? Pada saat dia berada di Palestina, di utara tanah Mekah. Berarti yang dimaksud dari raja selatan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yang dimaksud manusia yang kembali dari bagian bumi paling luar itu adalah Muhammad SAW. Jadi tidak bisa Anda pungkiri adanya ayat di dalam kitab Anda yang sudah direvisi yang mengatakan tentang Isra Mi'raj. Masalahnya, saya tidak percaya adanya langit ketujuh. Saya tidak percaya adanya langit kelima, dan saya juga tidak percaya adanya langit ketiga. Ya, katanya Isra Mi'raj, ya, katanya Yesus ada di bawah langit ketiga, Musa di langit kelima, terus dia naik sampai ke langit ketujuh. Ya, langit ketujuh. Kok bisa ya melewati orang-orang yang duluan di surga gitu sampai ke langit ketujuh?
percaya akan hal itu. Jadi kamu menjelaskan panjang lebar, kali tinggi, sekeliling seluruh dunia, saya nggak akan terima, nggak masuk logika saya gitu loh. Seorang manusia biasa bisa sampai ke langit ketujuh, pakai apa gitu loh, ya? Pakai apa dia ke sana, ya? Tidak masuk dalam logika soalnya. Kalau orang yang punya logika cerdas, dia bisa berpikir. Jangan berpikir Allah itu maha kuasa. Ya. Ya, itu yang tadi sudah saya bilang. Ya, sudah saya bilang, langitmu dengan langit kami itu berbeda. Ya, makanya kalian mempercaya sampai langitnya langit sampai bertingkat-tingkat seperti ke apartemen gitu. Jadi karena langit kita, kehidupan kita juga berbeda, makanya saya tidak mempercaya apapun yang kamu percayai. Jadi kalau kamu menjelaskan kepada saya, percuma. Logikaku tidak bisa menerima sesuatu yang mustahil. Iya, itu hak Anda untuk tidak percaya. Saya tidak ada paksaan. Saya menjelaskan itu kan karena Anda bertanya kepada saya. Tapi kalaupun demikian, paling tidak Anda percaya terhadap pengajaran 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang orang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh, kata Paulus, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Artinya di dalam terjemahan baru, tidak terjemahan lama itu terangkat sampai ke langit ketiga. Tuh. Jadi Mbak ini tidak bisa memungkiri. Kenapa? Karena di kitab Anda ya, itu jelas sekali dikatakan, aku mengenal sosok Yesus 14 tahun yang lalu, orang itu dibawa ke langit ketiga. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Itu loh. Jadi Anda mau menolak Al-Quran silahkan. Tetapi apakah Anda ingin menolak daripada kitab Anda sendiri? Ayo. Dimana pengarang 2 Korintus 12 ayat 2 mengatakan orang itu dibawa ke langit ketiga. Nah ya, siapa yang dimaksud? Yang dimaksud dibawa ke langit ketiga itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi mau kayak mana lagi coba? Saya mau menerangkan tentang Al-Quran, Anda tolak. Menerangkan tentang kitab Anda tolak juga. Jadi, yang mau kayak mana lagi? Padahal yang dimaksud surga di dalam terjemahan lama, terjemahan baru itu adalah langit dalam terjemahan lama. Jadi tidak ada kata surga itu dalam pengajaran daripada Yesus. Yesus terangkat ke surga itu maksudnya Yesus terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Ya, samawati atau samayun dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Itu pertanyaan pertama dan Anda membalas dengan penjelasan. Dan saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Tapi Anda tidak jawab. Dan saya membuat pertanyaan, menurut Anda, apakah langit ke-7 itu ada, langit ke-5 itu ada, dan langit ke-3 itu ada? Anda tidak menjawab. Jadi percuma juga. Jadi stop. Sampai di sini aja, nggak usah membahas. Saya anggap saja bahwa kalian pengikut Muhammad tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia lakukan saat dia masih hidup di dunia ini. Jadi percuma. Saat saya bertanya apakah setan yang mengikuti Muhammad itu masuk Islam, seperti yang dia katakan dengan istrinya si Siti Aisyah, tapi satu pun tidak bisa menjawab. Kalian ini tidak tahu apa-apa dengan apapun yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jadi lebih baik kalian diam, mending tidur. Percuma kami bertanya, ya, tapi tidak ada yang sanggup menjawab. Mungkin kalau setara kiai kali yang bisa menjawab. Kalian ini orang Islam ecek-ecek yang tidak ada gunanya sama sekali. Tidak bisa menjawab pertanyaan kami. Ya, satu orang pun tidak. Jadi lebih baik udah stop. Nggak usah lagi banyak ngomong. Karena percuma ladenin orang-orang yang buta ketop seperti kalian. Kitab suci sendiri saja nggak tahu apa-apa.
Jadi saya kasihan sama Mbak Helen. Bertanya berarti butuh jawaban. Jawaban berarti mengungkap sesuatu dengan menjelaskan. Anda tidak butuh penjelasan, ya. Jadi saya harus kayak mana? Anda menolak langit ketujuh, padahal saya sudah menjelaskan maksud langit ketujuh atau angka ketujuh itu adalah bahasa khiasan dalam Al-Quran. Saya sudah bacakan terjemahan beberapa ayat. Anda juga menolaknya. Nah, saya membahas tentang 2 Korintus 12 ayat 2, bahwa Yesus diangkat ke langit ketiga. Berarti kalau ada langit ketiga, ya sangat memungkinkan ada langit ke-100, ya kan gitu. Itu kitab Anda loh. Dan kalau Anda tidak percaya, ya itu urusan Anda. Kitab Anda aja tidak Anda percayai, apalagi Al-Quran. Ya kan waros? Kok waros? Kan gitu. Jadi, apa ya bilangnya? Ya kalau saudara bertanya, kenapa Muhammad itu bisa sampai ke langit ketujuh, ya itu karena Allah menghendaki, ya kan? Dan saya sudah menjelaskan bahwa Isra Mi'raj itu sudah diajarkan oleh Yesus lebih awal, jauh sebelum kejadian itu diceritakan. Jadi nubuatan tentang Isra Mi'raj itu sudah Yesus ceritakan di dalam Matius 12 ayat 42. Kenapa? Karena Yesus ketika mengatakan raja dari selatan itu pasti akan bangkit, itu Yesus mengucapkan pada saat dia berada di Palestina di utara, ya, bagian utara dari tanah tempat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Berarti jelas yang dimaksud dari raja dari selatan atau ratu dari selatan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, karena hanya dia yang pernah mengalami perjalanan dari planet yang ada di luar daripada bumi ini, sehingga dia katakan dalam Matius 12 ayat 42 ini adalah bahwa raja dari selatan itu akan kembali dari bagian bumi paling luar. Nah, kaitannya dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa kebenaran Islam itu didukung oleh pengajaran Nabi Isa atau Yesus di dalam kitab Anda. Hanya saja kan sudah direvisi sehingga membentuk sebuah terjemahan saja. Tetapi kalau Anda menggunakan terjemahan lama, jelas sekali diisyaratkan di sana akan datangnya sosok Muhammad, seorang raja dari selatan yang akan bangkit karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Berarti langit ketujuh, sisi paling luar. Nah, gitu maksudnya. Dari kata Sab'a Samawa itu artinya adalah langit paling luar atau jarak yang terjauh dari bumi. Itu maksudnya Mbak Helen. Nah, kalau Anda tolak Al-Quran, Anda tolak juga pengajaran Yesus, Anda tolak juga pengajaran Paulus tentang langit, tentang Isra Mi'raj yang diajarkan oleh Yesus, ya saya mau kayak mana lagi coba menerangkan kepada Anda. Sementara Anda tidak mau menerima penjelasan. Jadi kalau Anda tidak mau menerima penjelasan, ya jangan bertanya kan gitu. Lebih baik Anda menjelaskan lain kali. Makanya saya tuh kadang ditanyai sama teman-teman, kenapa ya hanya Alkitab terus yang dibahas, kitabnya Kristen terus yang dibahas? Kenapa tidak bahas kitabnya umat Islam? Ya karena itu, tidak ada umat Kristen yang mampu membahas kitabnya umat Islam. Karena pemahaman mereka hanya sebatas terjemahan, mengumpat, mencaci maki, ya seperti itu. Padahal andaikan saja Anda itu bisa diajak serius membahas tentang materi ini sangat menarik sebenarnya. Cuman saya rada-rada ngantuk karena Mbak Helen pun ya tidak memberikan isyarat bahwa Anda itu memiliki pemahaman yang tinggi gitu loh. Anda bertanya mutar, dijelasin Anda tidak terima. Anda tidak terima, Anda dijelasin Anda tidak mau mendengarkan. Jadi kayak mana coba? Ya saya serahkan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Mbak Helen ini bisa dapat hidayah. Zulkifli, itu bukan langit, itu sorga. Sorga memang ada tingkat-tingkat sorga tuh ada di dalam Alkitab tuh, tapi bukan langit. Maaf, kamu berbohong. Kamu berbohong mengatakan tingkat langit, bukan. Itu tingkat sorga. Sorga yang dibayangkan oleh Rasul Paulus itu tidak berbicara tentang tingkat langit, langit ketiga, langit ketujuh. Tidak, itu bicara tentang sorga. Oke? Jadi salah, kamu berbohong. Oh, itu Ibu sedang membahas tentang terjemahan baru. Ya,
saya membahas tentang terjemahan lama. Jadi kalau ibu memahami dengan baik, ya ibu harus menggunakan analisa yang sederhana terhadap kitab ibu. Dimana kitab ibu itu ya Anda kan tahu sendiri, selalu mengalami perubahan-perubahan kata, makna, dan juga isi. Jadi tidak salah ketika saya mengatakan bahwa apa yang diterangkan di dalam 2 Korintus itu jelas mengisyaratkan akan adanya langit yang bertingkat-tingkat, kan gitu. Ya kalau ibu tidak percaya ya itu hak ibu. Yang pasti saya hanya menjabarkan apa yang ada di dalam kitab ibu yang mengatakan hal demikian, kan gitu. Ketika dikatakan di dalam Korintus itu di terjemahan barunya mengatakan surga, tetapi ternyata terjemahan lamanya mengatakan langit, maka ya silakan Anda kembali kepada original teks daripada kitab Anda, kan gitu. Ketika dikatakan metavertike ston strito autorano, orano, nah itu bercerita tentang apa? Ya, diangkat sampai ke langit yang ketiga, kan gitu. Stone itu bercerita tentang apa? Itu kan bercerita tentang langit. Nah, bukan surga yang diceritakan situ. Groniso enan entropo pau enai ston Kristo. Tuh. Tapi di dalam Kristus katanya dia melihat Kristus yang terangkat sampai ke langit ketiga. Yang dikatakan di mana et si pin apo decatesera. Terus kemudian dikatakan kronia to atomo alto metavertike ston trito aurano. Jadi tidak bisa ibu mengelak dari original teks yang ada. Kalaupun ibu mengatakan di situ bukan langit, tetapi tetapi surga, tetapi jelas dikatakan dalam kitab Anda metavertike, ya, itu membuktikan bahwa terjemahan baru dirubah menjadi, terjemahan baru itu adalah rubahan dari kata langit berubah menjadi kata surga. Ya, silakan Anda cek lagi deh kitab Anda. Terjemahan lama terbitan 1954. Jelas dikatakan di situ adalah langit ketiga. Ya sudah, makanya saya bilang, saya tidak percaya apapun yang kalian katakan. Mau bilang, ya langit ke-7, ke-5, ke-3, ya tidak percaya. Saya juga tidak percaya kalau surga ada bidadari, ya, yang siap melayani kaum pria. Saya juga tidak percaya, bahkan seluruh orang Kristen tidak percaya hal itu. Karena Yesus mengajar ke kami bahwa orang yang sudah mati bangkit itu tidak ada, tidak kawin dan tidak mengawini. Jika ada yang berpikir bahwa ya pada kebangkitan masih ada kawin mengawini, maka itu orang sesat. Ya, jelas? Jadi saya tidak percaya apapun ya yang kalian percayai, yang kalian yakini, ya. Mungkin kalau yang lain-lain ya, mungkin kalau seandainya tidak menjanjikan surga berisi bidadari, itu mungkin ya masih agak mau mikir bagaimana ya. Masih ada, oh iya agama ini mungkin masih ini. Tapi yang membuat saya, ya Allah Tuhan, kok masih mikir di surga ada. Jadi pandangan saya terhadap agama ini, dulu kalau saya sebelum saya di kampung, ya masih di kampung, saya pikir ya agama ini masih biasa karena di kampung saya juga ada agama Islam, ya. Jadi saya agama ini baik gitu. Tapi setelah saya menginjakkan kaki di kota besar, semata saya melihat kehidupan orang-orang, ya, apalagi ya punya HP dan melihat video-video ceramah-ceramah yang menyebarkan kebencian, yang menyebarkan fitnah, yang menyebarkan ya adu domba. Jadi saya, kok begini ya? Oh begini ya, Islam di kampung saya dengan Islam di kota besar beda ya. Ini berpotensi ya membuat orang ya adu domba. Dan saya lihat juga ya kehidupan orang-orang di sekitar saya yang membuat ya
mata saya melihat dan saya tidak suka. Karena kehidupan mereka dan kehidupan saya berbeda. Ya, tambah lagi saya sudah melihat kehidupan mereka seperti itu dan saya melihat video, oh pantasan kehidupan mereka seperti ini. Begitu. Jadi penilaian saya, wow, berarti Islam di kampung saya dengan Islam di kota besar itu beda jauh. Apa Al-Quran mereka beda ya? Seperti itu, ya. Jadi apapun yang Anda jelaskan itu tidak masuk di logika saya. Dan saya tidak akan pernah mempercayai. Karena saya berpatok pada kebenaran yang saya pegang. Gitu loh. Andaikan agama ini ajarannya seperti Yesus, mungkin bisa menerima. Gitu loh. Bahwa pada kebangkitan itu orang sudah tidak memikirkan kawin mengawini. Ya, karena apa? Surga itu suci. Surga itu kudus. Allah kan kudus, Allah itu suci. Tidak mungkin dia menyediakan surga berisi bidadari. Itu logika. Allah itu suci. Banyak percakapan, ada orang bilang, kan Allah tidak tinggal di surga katanya. Loh, kalau Allah tidak di surga, dia di mana tinggalnya? Ya, itu. Jadi, Anda harus tahu, ya. Cari tahu kebenaran. Jangan Anda percaya kepada satu itu saja, ya. Tadi sudah di atas saya sudah bilang sama si FMK itu, ya. Cari tahu. Jangan sampai menyesal setelah kalian mati. Karena sudah mati, penyesalan tidak akan ada gunanya lagi. Cari tahu siapa Yesus. Kenapa dia mengajarkan kasihilah musuhmu. Tidak sama seperti Nabimu ajarkan bahwa bunuh orang yang tidak sepaham dengan kamu. Bedakan dengan Yesus, kasihilah musuhmu. Renungkan. Ya jelas pada hari kebangkitan itu tidak ada yang kawin, Bu. Mbak Helen tidak ada. Namanya hari kebangkitan. Ya dihakimi aja belum kok langsung mau kawin mawin, enggak lah. Kebangkitan dulu, dihakimi, baru setelah dihakimi penentuan surga atau neraka gitu. Jadi ini materinya loncat-loncat ke sana kemari, ya. Kalau mau materi tentang bidadari nanti pada episode berikutnya. Ini sudah saya bahas. Pada intinya mengenai Islam itu sudah diajarkan oleh Yesus di dalam kitab Anda. Apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa seorang raja dari selatan itu siapa? Sementara ketika Yesus mengatakan itu, dia mengatakannya di Palestina. Palestina itu posisinya adalah di utara dari tanah Mekah. Nah, Yesus menunjuk ke selatan, berarti menunjuk ke Mekah. Siapa raja dari Mekah? Itu. Lalu dibangkitkan. Ya, dalam arti kata akan dihadirkan sosok raja dari selatan. Akan dihadirkan. Ya. Siapa yang dimaksud oleh Yesus di situ? Di dalam Matius 12 ayat 42 di terjemahan lama. Lalu kemudian dia akan bangkit menghakimi generasi ini. Ya toh? Maksudnya menghakimi adalah menentukan ajaran-ajaran yang pernah Nabi Isa ajarkan atau Yesus ajarkan kepada generasi pada masa Isa, pada masa Yesus. Dan itu benar. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dia putuskan, dia hakimi bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa dia adalah Rasul, itu adalah benar. Bahwa dia diberikan Injil, itu adalah benar. Semua yang diajarkan oleh Nabi Isa, oleh Rasulullah Muhammad SAW, Raja dari Selatan itu benar tentang apa yang diceritakan tentang Yesus. Tidak ada yang salah. Lalu kemudian dikatakan, karena dia, sang Raja dari Selatan ini, kembali dari bagian bumi paling luar. Siapa yang pernah kembali dari bagian bumi paling luar? Siapa Raja Selatan yang pernah mengalami itu? Semua adalah dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kebenarannya, untuk mengetahui lebih dekat kebenarannya, lihat aja orang-orang yang menolaknya pada saat itu. Ketika orang itu minta membuktikan, buktikan ya Rasulullah, apa benar buktinya bahwa kamu betul-betul semalam pernah, betul-betul semalam kamu itu ke Masjidil Aqsa? Buktikan, tidak mungkin. Rasulullah membuktikannya.
dengan dia menceritakan apa yang dia lihat di sana. Seketika itu orang-orang yang ada di sekelilingnya mengucapkan syahadat, karena dia mengatakan, saya ini pedagang, saya sering ke sana, dan apa yang diucapkan oleh Rasul Muhammad SAW itu adalah sebuah kebenaran. Sehingga orang-orang ini percaya dan ikut kepada Rasul Muhammad SAW. Kalau sekarang 1400 tahun Anda tidak percaya kejadian itu, wajar. Kepada Yesus aja Anda tidak percaya, apalagi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi anehnya, ya, orang yang hidup zaman Rasulullah percaya. Anda yang hidup 1400 tahun kemudian tidak percaya dan ngotot. Kebalikan, orang yang hidup di zaman Yesus tidak percaya Yesus Tuhan. Anda yang hidup 2000 tahun kemudian percaya Yesus Tuhan. Jadi kebalikan. Ya, saya kira seperti itu, Mbak Helen. Karena Mbak kelihatannya sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perbincangan ini, saya hanya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Isra Mi'raj itu dan kedatangan Raja dari Selatan itu sudah dinubuatkan oleh Rasulullah, Yesus atau Isa alaihissalam di dalam kitab Anda. Seorang Raja dari Selatan, ya, yang dibangkitkan, yang akan menghakimi, akan menghukum orang-orang sesuai dengan apa yang dibawa dari Allah. Lalu kemudian orang ini adalah seorang raja yang kembali dari bagian bumi paling luar. Dan itu bukan Yesus, ya, karena Yesus katanya di surga. Sementara orang yang diisyaratkan Yesus ini adalah orang yang kembali dari bagian bumi paling luar, yaitu langit ketujuh, bagian terjauh dari bumi. Dan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kebenaran apa yang dikatakan dalam surah Al-Isra dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi, itu mutlak adanya dilihat dari kacamata Matius 12 ayat 42. Itu yang Ibu pahami dengan baik. Itu yang perlu dipahami Mbak Helen dengan baik. Lagi apa urusannya sih? Aku heran nih, Zulkifli. Kamu nggak pernah bawa Alkitab, ayat kitabmu sendiri sih, Zulkifli. Kamu selalu bawa Alkitab orang lain gitu loh. Mencari tentang hakikat Tuhan, Alkitab kami yang kamu pakai. Kamu kayaknya suka sekali dengan Alkitab. Kenapa sih nggak masuk Kristen aja? Semua ayat-ayat yang dipakai Alkitab, tidak adakah penunjangnya dari kitabmu sendiri? Kamu belum menjawab saya. Tahun berapa itu Masjidil Aqsa dibangun? Ketika Muhammad mengatakan bahwa dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenyataannya gedung itu belum terbangun gitu loh. Masjid itu belum terbangun. Tidak ada tahun ketika dia berjalan itu, melakukan perjalanan itu, belum ada bangunan seperti itu. Bangunan seperti itu baru dibangun ratusan tahun setelah itu gitu loh. Jadi itu cerita dibuat tahun berapa gitu loh. Dan yang kamu bilang langit ketujuh, tidak. Di dalam Korintus itu mengatakan sorga tingkat ketiga. Ya, ada hubungannya dengan langit ketujuh. Kan saya tadi sudah menjawab Neng Uti, ya kan? Saya sudah membacakan ayatnya dari Al-Quran, ya. Tapi apakah Anda akan percaya ketika saya membahasnya lewat Al-Quran? Tidak mungkin kan, sementara kitab Anda aja nggak percaya. Kitab yang Anda ambil dari kitabnya agama lain yang Anda jadikan sebagai terjemahan lama, Anda nggak percaya. Padahal ayatnya sudah dijelaskan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lalu kemudian Anda mengatakan, mana ada, itu kan belum ada masjid. Betul. Dari sisi kacamata masjid, dalam pandangan Islam, definisi masjid pada saat sekarang, yang dimaksud dengan Al-Quran ini adalah tempat bersujud. Nah, apakah benar Masjidil Aqsa itu tempat bersujud? Apakah benar Masjidil Aqsa itu adalah tempatnya Nabi Daud, Nabi Salomo sujud? Nah, kalau Anda menolak itu, berarti Anda menolak adanya Bait Allah yang didirikan oleh Salomo, yang didirikan oleh Daud. Nah, sekarang Anda percaya atau tidak? Kalau mereka mendirikan bait suci, percaya kan? Nah, itulah yang disebut di dalam Al-Quran, lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram lailam المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi tempat sujud yang dimaksud di situ adalah bait suci yang didirikan oleh Daud dan Salomo. Gitu loh, Salomo dan Daud. Dan itu adalah tempat bersujud. Meskipun pada saat itu belum berbentuk masjid, tetapi itu sudah dikatakan sebagai tempat bersujud, sebagaimana apa yang dituangkan di ayat tadi. Jadi Anda jangan memahami masjid, kata masjid di dalam Masjidil Haram, Anda maknai seperti masjid dalam arti kata gambaran Anda pada masjid zaman sekarang. Bukan seperti itu. Kan saya tadi sudah menjawab Neng Uti, ya kan? Tuhan Yesus bilang, ya, pada saat dia pikul salib mau naik ke Bukit Golgota, ada perempuan-perempuan yang selalu mengikuti dia dalam pelayanannya, menangisi penderitaan dia karena dia begitu tertatih-tatih memikul salib karena dosa yang begitu berat di atas kayu itu. Ya, orang lain memikul salib itu tidak berat, tapi kalau Yesus pikul terlalu berat. Kenapa? Karena dosa semua umat manusia ada di atas salib itu. Saat perempuan-perempuan itu menangisi dia bilang apa? Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Maka kalau boleh saya pinjam kata-kata Yesus, ya, kasihanilah dirimu sendiri, karena Anda sekarang kaki sebelahmu berada di pintu neraka, kaki sebelahmu masih di dunia. Cari tahu kebenaran. Ya, kalau boleh saya pinjam kata-kata Yesus, kasihilah dirimu sendiri. Anda tidak perlu mengasihi saya, karena kunci kerajaan surga sudah ada di tangan saya. Jadi Anda tidak perlu kasihani saya. Anda harus mengasihi diri Anda sendiri. Karena kaki Anda sekarang sebelah ada di neraka, ada yang sebelah masih ada di dunia. Terima Yesus, Anda akan selamat. Tapi pada pendirianmu yang sekarang, Anda akan menyesal setelah Anda mati. Pegang kata-kata saya. Oh, itu pengajaran pagan. Yang Mbak bicarakan ini adalah ajaran mitologi Yunani. Bagaimana Dewa Zeus kemudian datang dalam rupa manusia menanggung dosa manusia. Dan ingat, wanita yang mengikuti Yesus dari belakang itu adalah istrinya. Ya. Wanita yang minta kepada Pilatus untuk diturunkan segera jasad Yesus dari salib itu adalah istrinya, menurut versi kitab Anda. Wanita yang datang meminyaki pada hari Minggu subuh-subuh itu ke makam Yesus dalam kitab Anda itu adalah istrinya. Wanita yang menciumi Yesus itu adalah istrinya. Jadi wanita yang mengikuti penyiksaan-penyiksaan yang terjadi dalam kitab Anda itu adalah istrinya Yesus. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak usah loncat ke sana kemari tentang pembahasan ini. Kita sudahi saja bahwa Matius 12 ayat 42 itu jelas mengisyaratkan tentang datangnya seorang raja dari selatan yang kelak akan menghakimi, dan kemudian tipikal raja ini adalah dia berasal dari bagian luar sisi bumi yang paling terjauh, dan itulah yang dimaksud dengan Isra Mi'raj. Saya kira seperti itu Mbak Helen, ya, tidak perlu lagi kita perbincangkan masalah ini, karena tadinya saya berharap Anda itu memiliki ilmu, tapi ternyata hanya bisa seperti ini. Ya, saya juga kecewa sih. Anda sebagai misionaris, kelihatannya gereja salah mempersiapkan materi-materi Anda. Terima kasih atas waktunya ya Mbak Helen. Salam satu Tuhan.